Selamat malam, baiklah. Saya Wandara Puji Hastanto dari Teknik Informatika Universitas Pancasakti Bekasi. Baiklah, saya akan mereview peralatan apa saja sih yang dibutuhkan seorang YouTuber dengan konten kreator musik. Nah, jadi ini adalah soal UTS di mana kita harus menentukan untuk PC-nya itu seperti apa, kemudian peralatannya seperti apa, kameranya harus seperti apa, kemudian audionya seperti apa. Tetapi dengan budget yaitu sebesar 15 juta. Nah, peralatan apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjadi YouTuber dengan budget di bawah 15 juta? Oke, kita akan review ya. Untuk yang pertama kita menentukan hardware. Hardware-nya itu adalah yang pertama PC atau laptop. Di sini saya memilih untuk Lenovo EdiPad 320-14 ISK. Kemudian untuk audionya saya memilih untuk merek Roland Rubik yang 22. Kemudian untuk mikrofonnya saya milih mikrofon yang kondensor. Kondensor itu Audio Technica AT2020. Dan untuk kameranya saya memilih Logitech Cam BCC 950. Oke. Nah, untuk aplikasinya atau softwarenya kita akan menggunakan untuk aplikasi untuk rekam layar itu kita gunakan Focus Screen Engine. Kemudian untuk kita untuk edit suara atau edit audio untuk menghilangkan suara noise itu kita bisa menggunakan Audacity versi 241. Dan untuk edit video untuk kita cutting atau kita mau menambahkan animasi atau dan yang lain kita menggunakan dengan KineMaster. Oke, kita akan bahas yang pertama terkait dengan PC. Di sini saya menggunakan Lenovo EdiPad 320-14 ISK. Nah, ini adalah prosesornya itu kita menggunakan Intel Core i3 ya. Itu 6006U. Kemudian untuk grafisnya ini adalah Nvidia GeForce GT 920MX dan RAM-nya itu 4GB. Baik, ini bisa di-upgrade ya sampai 16GB. Kemudian untuk speakernya dia udah Dolby Audio dan memorinya dia udah 1TB. Kemudian ukuran layarnya sama seperti 14 in. Nah, jadi PC-nya ini jadi udah memorinya udah besar, kemudian dia udah menggunakan prosesor Intel Core i3, kemudian dia udah ada grafisnya ya. Kemudian untuk RAM-nya kita bisa upgrade sampai ke 16GB. Jadi kita bisa untuk aplikasi itu bisa berjalan ya di sini karena RAM-nya bisa sampai 16GB. Kemudian kecepatan untuk prosesornya itu juga udah bagus, kita menggunakan Intel untuk Core i3-nya. Ya, untuk penyimpanan memorinya juga besar. Jadi ketika kita merender video atau merender apa, kita bisa cepat ya karena kita menggunakan Intel. Nah, harganya di sini itu 4.900.000. Ini itu di Shopee ya. Di Shopee itu sekitar segitu. Jadi ini bervariatif tergantung ke marketplace atau tergantung pasar yang ada di luaran. Untuk yang kedua itu audionya. Nah, audionya kita gunakan itu adalah merek Roland. Itu Rubik yang 22. Nah, ini USB audio interface to in-out. Kemudian ada 2 prim mic low noise dengan jack combo. Jadi jacknya ada 2. Kita bisa podcast juga pakai ini. Kemudian kompresor perangkat kelas atau limiter. Kemudian headset input gitar dan sumber impedansi tinggi lainnya. Nah, kita bisa kan dengan gitar. Jadi audio kita rekam di sini dulu bisa. Kita pakai yang ini Roland Rubik tuh. Kemudian port MIDI in out. Kemudian latensi rendah, driver sesuai kelas. Dan ground lift untuk pengoperasian yang tenang di berbagai tempat. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi dia kecil. Jadi kita bisa di mana-mana asal ada colokan yang ada listriknya pasti. Nah, itu. Kemudian untuk mic-nya, mikrofonnya itu saya menggunakan yang mic kondensor. Di sini saya gunakan Audio Technica AT2020. Ini Audio Technica AT2020 merupakan mikrofon tipe kondensor. Idealnya untuk membuat project home studio. Jadi ini bisa untuk home studio podcast kita pakai ini. Kemudian penanganan hex SPL dan wide dynamic range memberikan keserbagunaan yang tak tertandingi. Nah, di sini harganya ya.
Itu untuk yang Roland Rubik tadi itu harganya 3.675.000, jadi cukup mahal juga. Terus kemudian untuk mic-nya itu juga mahal ini ya, 3.675.000. Ya, mohon maaf, ini mikrofonnya itu harganya 2 juta tadi yang mikrofonnya itu 2.190.000 ya. Jadi untuk mikrofonnya itu kita gunakan yang di sini nih. Nih, yang di sini itu ada 2.190.000. Nah, untuk yang kameranya, untuk kamera saya menggunakan Logitech Cam BCC 950. Nah, kamera ini sebenarnya sudah ada speakerphone-nya. Jadi kita bisa gunakan pakai yang kondensor ataupun dengan kita pakai yang speaker yang ada di kamera Logitech Cam BCC 950 ini. Jadi kita ada dua ya, tergantung kita mau pilih yang interface. Biasanya kita kalau untuk menyanyi atau untuk apa kita gunakan tuh yang mic kondensor. Dan ini emang mic-nya nggak sensitif, jadi suara-suara noise itu masih masuk ke yang Logitech Cam ini. Jadi kita bisa sih sebenarnya untuk home studio biasanya gunakan yang tadi, gunakan yang mic Audio Technica ET2020. Nah, untuk yang kamera ini itu udah dilengkapi dengan speakerphone, kemudian dia kameranya itu bisa berputar ya. Dia bisa berputar sampai 180 derajat itu bisa. Sama atas bawah dia bisa. Jadi kameranya yang di atas itu ada video full HD 1080p ya, 360 fps. Kemudian jack headset-nya analognya 3,5 mm. Kemudian kamera extender itu 9 inci. Jadi kameranya bisa ditempel di bawah ataupun tidak menggunakan tiang yang di atasnya itu bisa. Nah, ini bisa digunakan untuk Windows 7 XP dan Mac OS X 10,6 dan versi terbarunya. Misalnya Windows 10 udah bisa. Nah, ini harganya sangat terjangkau ya, 3.400.000. Ini udah bisa multifungsi, bisa kita gunakan untuk Zoom, untuk apa, podcast, ataupun kita bisa gunakan ini. Ya, jadi kameranya udah jernih, udah bagus. Kemudian untuk aplikasi rekam layar, di sini saya gunakan Focus Screen. Aplikasi ini berguna untuk merekam layar secara live streaming. Focus ini dapat digunakan dengan sangat praktis. Focus Screen ini mendukung shortcut key sehingga mempermudah penggunanya, sehingga aplikasi ini harus dimiliki oleh YouTuber pemula. Nah, dapat di-download secara gratis nih. Jadi untuk aplikasi Focus Screen ini bisa di-download dengan gratis. Kemudian untuk audionya kita menggunakan aplikasi Audacity itu 241 ya. Jadi kita gunakan untuk penghilang suara noise. Nah, ini sebagai alat bantu audio, menambah efek, menggabungkan dua berkas dan lagu. Audacity lebih mudah digunakan sehingga pengguna dapat merekam, menyambung, menggabungkan, menambah efek, menganalisis, mengkonversi berkas suara apapun dapat di-download secara gratis. Nah, untuk audionya kita menggunakan aplikasi Audacity versi 241. Nah, untuk yang aplikasi edit videonya kita bisa menggunakan KineMaster. Nah, itu untuk penambahan animasi, edit stiker, tulisan, suara, efek, dan musik. Ya, ini dapat di-download secara gratis juga di Google Play bisa, atau di komputer juga bisa. Nah, jadi untuk rincian biaya untuk alat ya, perlengkapan yang harus dibutuhkan seorang YouTuber itu adalah yang saya rekomendasikan itu adalah yang PC. Untuk PC adalah Lenovo EDP 32014 ISK. Nah, itu harganya 4.900.000. Kemudian audionya kita menggunakan Audio Technica AT2020 itu untuk mikrofonnya ya. Itu sebesar 2.190.000. Nah, kemudian untuk alat untuk merekam suara ya, untuk yang pendukungnya itu adalah Roland Rubik 22, itu adalah harganya sekitar 3.675.000. Dan kemudian kita menggunakan kameranya itu adalah Logitech Cam BCC 950, itu harganya 3.400.000. Kemudian untuk aplikasinya itu ada Focus Screen itu gratis, Audacity versi 241 itu gratis, kemudian KineMaster itu gratis. Jadi total untuk biaya yang diperlukan untuk menjadi YouTuber dengan konten kreator musik adalah sebesar 14.165.000. Jadi cukup mudah dan cukup murah kan ya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda ingin menjadi seorang YouTuber? Perlu dipertimbangkan.
Oke, terima kasih dari saya Wandara Pujiastanto dari Teknik Informatika Universitas Pancasakti Bekasi. Terima kasih.